Mas. Apa mas? Apa mas? Bantuin aku mas, kayak video. Siapa? Video ayo, wis toh. Melaku. Ora, ayo. Yang ngeleh iki bar. Ayo, bantuin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunawan dari kelas Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mewawancarai teman-teman saya yang bernama Mas Coki Fernasah dari SMA Negeri 1 Lui, Mas Fahri Akbar dari SMA Negeri 1 Lui juga. Nah, di sini saya akan bertanya saya akan bertanya sama Mas Coki. Apa sih Mas itu pengertian UUD 45? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. UUD 1945 berisi aturan pokok tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, itu dia dari pengertian UUD 45. Sekarang saya akan bertanya sama Mas Fahri Akbar. Cihuy. Masih Mas sejarah singkat UUD 45 itu? Waduh, buka buku nggak apa ya? Ya nggak apa Mas. UUD 1945 disusun sebelum kemerdekaan Indonesia oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas merancang dasar negara dan konstitusi. Setelah Indonesia merdeka pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, UUD 1945 kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Nah, itu kan tadi sejarah singkat dari UUD 45 yang sudah dijelaskan sama Mas Fahri. Nah, saya boleh bertanya nggak Mas sama kalian berdua ini? Boleh. Ya, boleh Mas. Mas Joki dulu ya. Mas, apa sih yang dimaksud dengan UUD 45 itu? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Nah, itu tadi jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2. Mas Fahri, boleh kan bertanyakan tadi kan? Cihuy. Kapan sih UUD 45 itu disahkan? Tahun berapa? UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi dari penjelasan dari teman saya berdua. Terima kasih Mas ya. Sudah membantu saya memencarai tugas Ya mas, sama-sama. PKN ini. Demikian wawancara dari saya. Kalau ada salah kata yang belibet, kurang enak didengar, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Wadidya. Saya mahasiswa dari Universitas STMIK Kalirejo. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMK Maris 1 Kalirejo yang bernama Raihan Hairul Iksan. Di sini saya akan mewawancarai terkait tentang UUD 1945. Apa yang Anda ketahui tentang UUD 1945? UUD 1945 adalah hukum dasar Republik Indonesia dan pedoman kehidupan berbangsa. Siapa yang menetapkan UUD 1945? Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia. Bisa diulangi lagi? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik. Yang disingkat dengan PPKI. Oke, terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari Mas Rehan tentang apa sih itu UUD 1945. Jadi UUD 1945 adalah dasar hukum negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman pemerintahan dan kehidupan berbangsa, sehingga semua peraturan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jadi maupun peraturan daerah maupun peraturan pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yoga Mardiansah Rahman. Saya mahasiswa dari STMIK Kalirejo Lampung. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan tentang Undang-Undang Dasar 1945 kepada siswa dari SMK Al-Hikmah Kalirejo. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu tanggal berapa Undang-Undang 1945 diciptakan? Tanggal 18 Agustus 1945. Oke, betul. Untuk
Soal yang kedua adalah apa fungsi Undang-Undang 1945 bagi negara? Fungsinya yaitu sebagai hukum dasar negara dan pengatur kekuasaan, alat kontrol, penentu hak dan kewajiban warga. Oke, betul. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu siapa yang menciptakan Undang-Undang 1945? Yang menciptakan dirumuskan oleh tokoh BPUPKI dan Panitia 9. Itu tadi beberapa pertanyaan dari saya dan juga jawaban dari siswa SMK Al-Hikmah Kalirjo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Setiawan dan ini Rafiq Ramadhani dari SMK Ma'arif. di sini saya akan menanyakan tentang UUD 1945. Yang pertama, apa itu sih UUD 1945? UUD 1945 adalah hukum dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua itu kapan tanggal disahkannya UUD 1945? 18 Agustus 1945. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa UUD 1945 penting untuk masyarakat? Karena UUD 1945 sebagai landasan hukum negara Indonesia. Baik, yang ditambahkan oleh Mas Rafiq ini udah bagus, cuma masih terlalu singkat. Jadi saya akan menambahkan beberapa hal lagi, ya, yaitu kenapa UUD 1945 itu penting untuk masyarakat. Karena UUD 1945 itu menjadi landasan untuk semua hukum yang ada di Indonesia, dan itu adalah hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Hari ini saya sedang bersama salah satu siswa SMK Ma'arif Kalirjo. Silakan perkenalkan Anda. Perkenalkan, nama saya Bella Nadia dari SMK Ma'arif Kalirjo. Baik, kita mulai saja ya sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama, menurut kamu undang-undang itu apa sih? Menurut saya undang-undang itu aturan dasar paling penting di suatu negara. Jadi semua aturan lain harus mengikuti undang-undang dasar. Menarik sekali, undang-undang dasar itu disebut sebagai hukum tertinggi. Jadi kalau ada aturan lain yang bertentangan bisa dibatalkan loh. Soal kedua, kalau diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, undang-undang itu kayak apa ya? Mungkin kayak aturan di rumah yang menjadi pedoman semua anggota keluarga. Betul sekali. Bahkan tanpa kita sadari banyak hal dalam kehidupan bernegara kita itu mengacu ke undang-undang dasar. Soal nomor 3, kita di Indonesia saat ini pakai undang-undang dasar apa sekarang? Undang-undang dasar 1945. Ya, benar banget. Dan Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Soal nomor 4, menurut kamu kenapa undang-undang itu penting? Karena tanpa undang-undang dasar, negara kita tidak bisa jadi teratur dan tidak adil. Benar. Semua sistem pemerintahan mulai dari presiden sampai lembaga di negara diatur dalam undang-undang dasar. Nah, soal terakhir, kamu pernah dengar amandemen undang-undang dasar? Kenapa itu perlu? Pernah, karena pada zaman itu berubah, jadi aturan juga perlu diselesaikan. Nice banget. Nah, fun fact-nya, Indonesia sudah melakukan amandemen undang-undang sebanyak 4 kali. Nah, itu dia wawancara kita hari ini. Ternyata belajar tentang undang-undang dasar tidak begitu sulit kan? Semoga dari wawancara ini kita jadi lebih paham pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara. Sampai jumpa di wawancara seru berikutnya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Syahbani. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kalirjo. Langsung aja ya. Ya. Kepanjangan UUD apa? UUD memiliki kepanjangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kedudukan hukum itu apa fungsi utama UUD? UUD sebagai dasar hukum di Indonesia dan menjadi puncak hukum di Indonesia.
Jumlah alinea Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang 1945 memiliki 4 alinea. Bentuk negara Indonesia. Negara Indonesia saat ini berbentuk negara republik. Oke, makasih.